Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena sampai hari ini kita masih diberkati Tuhan. Hari ini kita bersama-sama kembali belajar firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 128 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 dengan judul firman Tuhan, menikmati berkat Tuhan seumur hidup. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa, mohon pimpinan Tuhan terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu Tuhan pada saat ini. Kami siap untuk mendengarkan sabdamu. Berbicaralah kepada kami, dan kami ingin diberkati dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya. Siapa sih di antara kita yang tidak ingin diberkati? Rasa-rasanya hampir semua orang pasti ingin diberkati. Bahkan kalau bisa, mereka ingin menerima dan menikmati berkat Tuhan itu seumur hidup mereka. Ya, semua orang menginginkan keluarganya bahagia. Semua orang menginginkan istri dan anak-anaknya bahagia. Semua orang menginginkan keadaan baik dalam hidup mereka. Bisa bekerja dengan baik, bisa menikmati segala sesuatunya dengan baik. Hidup dalam ketenangan, kenyamanan, dan tentu semua hal yang baik dirindukan oleh mereka semuanya. Ya. Tidak ada seorang pun yang ingin hidupnya susah. Tidak ada seorang pun yang ingin keluarganya berantakan. Tidak ada seorang pun yang ingin hidup dalam rumah tangganya juga mengalami penderitaan. Ya, semua pasti menginginkan sesuatu yang baik dalam hidup mereka. Semua orang menginginkan berkat Tuhan dalam hidup mereka. Kecuali hanya orang-orang bodoh lah yang tidak menginginkan berkat Tuhan dalam hidup mereka. Apakah saudara termasuk orang yang menginginkan dan ingin diberkati Tuhan di seumur hidup saudara? Ya. Jikalau saudara menginginkan dan ingin menikmati berkat Tuhan seumur hidup saudara, hari ini kita akan belajar bersama-sama dari pemazmur. Bagaimana caranya supaya mereka bisa menikmati, saudara dan saya bisa menerima dan menikmati berkat Tuhan seumur hidup kita. Keluarga kita bisa menikmati berkat-berkat Tuhan juga. Nah, dan seperti apa berkat yang diberikan Tuhan kepada kita ketika kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya. Mazmur ini seperti mazmur sebelumnya adalah mazmur untuk keluarga. Ya. Ini lebih banyak berbicara tentang keluarga, termasuk kita semuanya yang saat ini masih diberkati Tuhan. Ya. Dalam mazmur sebelumnya kita diajar bahwa kemakmuran keluarga kita itu bergantung kepada berkat Allah. Ya, hanya bergantung pada berkat Allah semata. Ya. Sementara dalam mazmur ini kita diajar bahwa satu-satunya cara untuk memperoleh berkat yang akan membuat keluarga kita nyaman adalah dengan hidup takut akan Allah dan taat kepadanya. Ini adalah kunci yang utama untuk kita menikmati dan menerima berkat Tuhan di dalam kehidupan kita yang harus dipegang oleh orang-orang yang percaya, orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yesus khususnya. Ya. Sebab kepercayaan yang sungguh-sungguh akan selalu disertai dengan rasa takut akan Tuhan dan taat kepada Tuhan. Ini yang menjadi kunci. Ya. Mengapa takut akan Tuhan dan taat kepada Tuhan ini menjadi kunci berkat dalam hidup kita? Ya. Dalam perikop ini kita dapat melihat secara utuh bahwa kesalehan hidup menjanjikan kehidupan yang baik penuh berkat, baik untuk saat sekarang ini maupun untuk saat yang akan datang. Sehingga barang siapa yang berbuat demikian akan menerima berkat Allah. Ada dua berkat Tuhan yang disediakan kepada keluarga-keluarga yang takut akan Tuhan dan yang taat kepada firman Tuhan. Ya. Yang pertama, berkat secara umum, yaitu akan berbahagia seumur hidupnya. Kita perhatikan ayat 1, 2, dan ayat yang keempat. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Ayat yang keempat, sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Ya. Sepertinya sudah berulang kali ditegaskan sebagai kebenaran yang tidak diragukan lagi, bahwa barang siapa benar-benar kudus, maka ia benar-benar berbahagia di dalam hidupnya. Sehingga mereka yang benar-benar takut akan Allah akan senantiasa berusaha untuk hidup kudus. Ya. Orang yang tidak takut akan Tuhan tidak akan mengejar kekudusan hidup.
Tetapi orang yang takut akan Allah akan senantiasa berusaha untuk hidup kudus, hidup dalam ketaatan kepada Tuhan, dan senantiasa hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan kepadanya. Ya. Dengan demikian mereka akan membuktikan rasa takut akan Tuhan itu dengan selalu dan senantiasa tunduk pada kehendak Allah. Tetapi bagi orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, ya, tentu mereka memilih untuk membangkang dari setiap perintah dan ketetapan Tuhan. Pasti mereka menolak perintah-perintah Tuhan. Pasti mereka menolak ajakan-ajakan Tuhan. Dan mereka tidak mau tunduk. Tetapi setiap orang yang takut akan Tuhan, mereka akan tunduk kepada Tuhan. Dan senantiasa menundukkan dirinya kepada Allah. Dan apabila takut akan Tuhan itu menjadi asas yang selalu bertata di dalam hati setiap orang yang takut akan Allah itu, maka kecenderungan perilakunya akan selalu serupa dengan Allah. Selalu selaras, seirama dengan kehendak Allah yang dinyatakan kepada mereka semuanya. Dan mereka yang hidup takut akan Tuhan, akan diberkati Tuhan. Ini sudah menjadi ketetapan Allah yang tidak akan diubahkan lagi oleh Tuhan. Ya. Seperti yang tertulis dalam ayat 1, 2, dan 4 tadi. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Ya. Yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Dan setiap laki-laki yang hidup takut akan Tuhan akan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Dan apa yang sudah ditetapkan Allah tidak akan pernah berubah. Sebab jika Allah sudah menyatakan mereka diberkati, maka mereka benar-benar diberkati Tuhan. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Apa yang difirmankan adalah firman ya dan amin. Apa yang dikatakan oleh Tuhan dalam janjinya itu selalu ditepati. Dan ketika Allah mengatakan engkau akan diberkati, maka engkau akan diberkati jikalau memang sungguh-sungguh saudara dan saya melakukan apa yang menjadi kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan tidak akan pernah melupakan janjinya. Tuhan akan tepati itu dalam hidup kita. Ketika Ia berkata engkau akan diberkati, maka kita akan sungguh-sungguh diberkati Tuhan, ya. Diberkati pada saat ini dan diberkati untuk pada saat yang nanti yang akan datang dan sampai selama-lamanya. Tuhan jamin itu dalam kehidupan kita. Jaminannya apa? Sudah dikatakan bagi semua orang kudus dikatakan berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Siapapun dia dan di segala tempat dan dimanapun mereka berada, asalkan dia sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan, mereka akan mendapat berkat kebahagiaan seumur hidup mereka. Tuhan akan lakukan itu di dalam kehidupan saudara dan saya. Tuhan tidak akan pernah biarkan kita ini menjalani hidup itu dengan sia-sia. Diberikan kebahagiaan yang luar biasa asalkan apa yang menjadi ketetapan Tuhan kita lakukan. Takut akan Tuhan itu harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hidup kita. Ya. Tuhan sudah menjaminnya. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Ya. Dan bahwa juga berkat Allah, mereka akan mendapatkan pencaharian, mata pencaharian pekerjaan yang jujur. Mereka akan mendapatkan berkat dalam kenyamanan hidup yang dijanjikan Tuhan. Ya. Tetapi harus kita ingat, Tuhan tidak menjanjikan bahwa kita akan hidup dengan mudah. Tuhan tidak pernah menjanjikan kita akan hidup tanpa kekhawatiran. Tuhan tidak pernah menjanjikan kita ini hidup tanpa penderitaan. Tetapi di dalam ayat yang kedua, dikatakan engkau akan memakan hasil jerih payah tanganmu. Artinya diberkati Tuhan dan berkat Allah akan sampai kepada kita walaupun kita ini juga tetap harus menikmati semua perjalanan proses hidup yang harus kita jalani. Ya. Tidak semudah yang kita bayangkan seperti membalikkan telapak tangan, kita berdoa Tuhan berkati, terus saat itu juga kita akan mendapat berkat Tuhan. Tidak seperti itu. Ya. Ada satu usaha yang kita lakukan. Ya. Pekerjaan diberikan Tuhan kepada kita semuanya. Kenyamanan hidup akan kita nikmati di dalam kehidupan kita. Berkat Allah tidak akan pernah berhenti mengalir di dalam kehidupan kita, asalkan kita ini sungguh-sungguh mau percaya kepada Tuhan dengan takut dan gentar kepada Dia.
mentaati setiap firman yang diberikan Tuhan kepada saudara dan saya. Ini bagian yang pertama. Ini akan menjadi kebahagiaan hidup kita seumur hidup kita. Tidak akan kekurangan walaupun kita kadang diberikan kesempatan untuk mengalami kekhawatiran. Walaupun kita harus melewati penderitaan. Walaupun kita harus bersusah payah di dalam bekerja, berjerih lelah. Tetapi kita akan memakan hasil yang baik. Ya. Itu menjadi kebahagiaan hidup kita. Kebahagiaan yang luar biasa, kebahagiaan yang sejati yang diberikan Tuhan kepada saudara dan saya. Ya. Berkat secara khusus akan diberikan juga kepada kita. Inilah yang kedua. Yaitu berkat secara khusus mereka akan menikmati berkat Tuhan yang luar biasa di dalam keluarga mereka. Ya. Mari kita memperhatikan ayat yang kedua ini tadi. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Yang pertama, ya, berkat khusus yang diberikan Tuhan, mereka akan menjadi makmur dan berhasil dalam pekerjaan-pekerjaan mereka. Ya. Akan ada sesuatu yang baik yang akan mereka nikmati bersama dengan keluarga mereka. Dan mereka tidak akan terpaksa berhutang kepada orang lain sekedar untuk menyambung hidup ataupun hanya untuk mendapatkan makanan pokok. Mereka tidak akan dibiarkan oleh Tuhan meminta-minta kepada siapapun seperti orang yang mengemis kepada orang lain. Tuhan tidak akan biarkan kita melakukan itu. Tetapi Tuhan akan limpahkan berkat-Nya yang luar biasa kepada kita. Sebab kepada orang-orang yang takut akan Tuhan inilah Tuhan memberkati pekerjaan mereka. Mereka akan berhasil dalam pekerjaan-pekerjaan mereka. Mereka serta keturunan mereka akan menikmati apa yang mereka dapatkan. Allah tidak akan menghembuskan dan meniupnya seperti yang pernah dilakukannya pada masa lampau. Ya. Kalau kita membaca di dalam kitab Hagai, Tuhan pernah berfirman dalam Hagai pasal yang pertama ayat yang ke-9 bahwa Dia pernah menghembuskan dan meniup semua hasil jerih lelah dari orang-orang Israel itu, sehingga mereka bekerja keras, mereka bersusah payah, mereka tidak mendapatkan hasil apapun. Tetapi Tuhan membalikkan semuanya itu. Berkat Allah akan membuat yang sedikit itu menjadi sangat berlimpah dan sangat berarti di dalam kehidupan mereka. Ini yang pertama, berkat khusus yang diberikan, pekerjaan-pekerjaan yang baik akan datang di dalam kehidupan mereka. Yang kedua, hubungan-hubungan mereka akan menyenangkan. Ayat yang ketiga, perhatikan. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Ya. Bahwa mereka akan mendapatkan penghiburan yang berlimpah dalam hubungan-hubungan keluarga mereka. Istri dan anak-anak akan membawa kesenangan, sukacita, kebahagiaan dalam keluarga. Dan kehadiran mereka akan membawa kenyamanan hidup yang menyenangkan. Ya, bagi laki-laki, seorang perempuan, seorang istri, ya, kalau di situ dikatakan seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Ya, kita membayangkan bahwa pohon anggur itu sangat bernilai, pohon anggur itu sangat berharga. Ya, apalagi kalau itu tumbuh di dalam rumahnya. Ini bukan dalam arti yang sesungguhnya. Ya, ini dalam sebuah arti kiasan. Ya. Sesuatu yang baik dari istrinya itu akan dinikmati, akan menjadi kenyamanan hidupnya, akan menjadi suatu kebahagiaan yang luar biasa. Ya. Artinya apa? Sesuatu yang baik dari istrinya akan selalu dinikmatinya. Ya. Kemudian anak-anak akan ada di sekeliling mejanya. Ini mencerminkan betapa dekatnya hubungan mereka. Ya, jarang sekali orang makan bersama dengan anak istrinya dalam satu meja. Sekarang ini kalau kita lihat mereka makan, yang bapaknya makannya di luar, yang ibunya makannya di ruang tamu, anak-anaknya makan di depan pintu, dan segala macamnya. Ya, tetapi kebiasaan yang terjadi ketika orang makan di meja makan bersama-sama berkeliling, itu menandakan adanya suatu hubungan yang sangat baik, hubungan yang sangat dekat, dan itu merupakan sesuatu yang sangat membahagiakan di dalam keluarga. Kehadiran istri dan anak-anak di setiap saat menjadi suatu penanda yang membahagiakan dan menyenangkan. Ya, karena di dalamnya ada suatu hubungan yang sangat baik, yang terjalin, yang dianugerahkan Tuhan.
Ya. Ayat yang ke-6, dan mereka akan hidup melihat keluarga mereka bertumbuh dengan sangat menyenangkan. Ya. Kalau kita melihat saat ini, banyak orang yang rindu orang tuanya itu anak-anaknya bisa datang ke rumahnya. Istrinya bisa selalu menemaninya. Ya. Banyak orang yang merindukan hal itu. Ya. Kasih sayangnya mulai meluntur. Ya. Tetapi kalau kita melihat apa yang dialami pemazmur ini, kita membayangkan ketika dia itu duduk di situ, di meja makan, ada istri dan anak-anaknya yang menyenangkan, yang membahagiakan. Kehadiran mereka setiap saat ketika dibutuhkan, mempunyai satu hubungan yang sangat intim bersama dengan keluarga. Ikatan yang sangat kuat terjalin di sana. Itu menjadi kebahagiaan yang luar biasa. Bayangkan orang tua sekarang ini, yang anak-anaknya jauh, di perantauan, yang ada di luar kota, yang ada dimanapun. Bahkan yang dekat satu kota yang jarang mengunjungi saja kalau kita melihat mereka sedih. Hati mereka pilu, merindukan datangnya anak-anak mereka, cucu-cucu mereka. Ya, yang suaminya sibuk pergi sendiri, entah itu dengan kesibukan yang mereka lakukan apa. Ya, yang istrinya juga sibuk sendiri, tanpa peduli dengan sekelilingnya. Ya, itu suatu keadaan yang memprihatinkan. Tidak ada kebahagiaan sama sekali di dalamnya, kebahagiaan semu yang ada dalam kehidupan mereka. Tetapi bahagia sekali jika mereka bisa berkumpul. Di situ ada istri dan anak-anaknya yang setiap saat bisa bersenda gurau, bisa makan bersama, susah senang bersama-sama dalam segala keadaan dan situasi, mereka tetap bersama-sama. Itu menjadi kebahagiaan yang luar biasa. Hubungan-hubungan yang sangat menyenangkan dianugerahkan Tuhan hanya kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Nah, yang ketiga, ayat 5 dan ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata, kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Mereka akan mendapatkan kepuasan hidup melihat berkat Allah dicurahkan dengan melimpah, ya, di dalam kehidupan mereka. Bahwa mereka akan mendapatkan hal-hal yang telah dijanjikan Allah dan yang sudah mereka doakan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion. Ya, berkat dari Sion adalah berkat-berkat yang terbaik, ya, yang mengalir bukan dari pemeliharaan ilahi yang biasa, melainkan ini anugerah yang istimewa yang diberikan Tuhan kepada barang siapa yang takut akan Tuhan. Ya. Berkat dari Sion, ini yang diharapkan, yang dinantikan oleh orang-orang Israel. Termasuk kita yang percaya kepada Tuhan, di dalam Allah kita yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. Kita akan merindukan berkat Allah itu sebagai anugerah yang istimewa, yang terbaik, dan itu akan diberikan Tuhan kepada kita. Jika kita takut akan Tuhan, jika kita berpegang kepada setiap perintah dan ketetapan Tuhan, mentaatinya dan melakukannya, setiap kehendaknya dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan kita. Ya. Lalu dikatakan juga di dalam ayat yang ke-6 tadi, bahwa mereka akan hidup panjang untuk menikmati penghiburan-penghiburan dari keturunan-keturunan yang akan datang. Engkau akan melihat anak-anak dari anak-anakmu seperti Yusuf. Ya. Melihat keturunan-keturunannya yang luar biasa. Sesungguhnya keluargamu akan dilanggengkan oleh Tuhan, dan engkau akan mendapatkan kesenangan untuk melihatnya. Anak-anak dari anak-anak kita, jika mereka anak-anak yang baik, itu adalah mahkota bagi orang-orang tua. Ya, berbeda kalau anaknya itu tidak terdidik, dugal, ya, perilakunya tidak baik, ya, selalu mencoreng nama baik keluarga, tidak lagi menjadi mahkota bagi keluarganya. Pasti mbahnya juga nggak sayang sama cucu-cucunya juga. Kehilangan kasih yang diberikan Tuhan. Nah, anak-anak dari anak-anak kita, tentunya yang ketika kita ini tanamkan rasa takut akan Tuhan juga, mereka akan menjadi mahkota bagi orang tua yang akan membawa kebahagiaan dan sukacita yang tidak akan pernah putus-putusnya dalam kehidupan mereka. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, inilah berkat Tuhan yang terbaik yang akan diberikan Tuhan kepada setiap orang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Oleh sebab itu, kita harus selalu menyanyikan mazmur ini dengan keyakinan yang teguh,
terhadap kebenaran ini, bahwa kesalehan adalah sahabat-sahabat yang terbaik bagi kemakmuran lahiriah kita. Seraya kita memberikan pujian kepada Allah bahwa memang demikianlah adanya, dan bahwa kita sudah mendapatkannya demikian. Serta seharusnya hal ini mendorong kita sendiri dan orang lain dengan kebenaran ini untuk selalu bersuka cita di dalam Tuhan, dengan hidup takut akan Tuhan, yang akan selalu tumbuh di dalam hati kita, dan ketaatan kepada Allah akan menjadi bagian yang tidak akan terpisahkan dari kesetiaan kita kepada Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, apakah kita ingin menerima berkat Tuhan seumur hidup kita? Apakah kita ingin dikelilingi kebahagiaan seumur hidup kita dengan istri dan anak-anak yang bahagia, yang bersuka cita, dan yang menyenangkan? Apakah kita ingin menikmati kehidupan yang tenang dan nyaman seumur hidup kita dalam pemeliharaan Tuhan? Hanya satu kuncinya. Ya, hiduplah dengan takut akan Tuhan. Dan taatlah akan setiap perintah dan ketetapan yang diberikan Tuhan kepada kita dengan melakukan kehendaknya seumur hidup kita dengan tiada bercela sedikit pun. Maka Tuhan akan melimpahi engkau dengan berkat-berkatnya yang terbaik. Mari kita song-song berkat Tuhan dengan kita ini hidup takut akan Tuhan dan mentaati setiap perintah-perintah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang senantiasa menguatkan kami dan mengingatkan kami. Kiranya Engkau mampukan kami untuk hidup takut akan Engkau, dan kami melakukan setiap perintah-Mu dan kehendak-Mu dengan sungguh-sungguh, dengan setulus hati. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kiranya Engkau memberkati kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.